Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Subelo SH MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat. Kami dari kelompok 4A, Pendidikan Hukum Masyarakat kelas F, akan menjelaskan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Khairunisa Armina Putri Syahrial dengan NPM 211000196. Lalu yang kedua ada Farhan Aziz dengan NPM 211000230. Dan yang terakhir ada Evi Nurhayati dengan NPM 211000272. Baik, materi yang akan kami jelaskan yang pertama ada definisi pajak bumi dan bangunan. Lalu yang kedua ada dasar hukum. Lalu yang ketiga ada objek bumi dan bangunan dalam PBB serta fungsinya. Yang keempat ada subjek PBB. Yang kelima ada jumlah besaran pajak bumi dan bangunan. Yang keenam cara menghitung PBB. Dan yang ketujuh ada sanksi hukum. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa Armina Putri Syahrial. Kepada Khairunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi PBB. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang definisi PBB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat memaksa untuk umum dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontrapresentasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak bumi dan bangunan sendiri adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal, yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada dua, yaitu yang pertama hukum pajak material dan yang kedua adalah hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum atau perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukumnya, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. Hukum pajak formil adalah hukum atau peraturan formil yang menjelaskan siapa subjek, apa objek, berapa besaran, dan bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan, dan penagihan pajak. Next. Selanjutnya, objek, bumi, dan bangunan, serta fungsi. Objek pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Fungsi objek bumi dan bangunan yaitu yang pertama sosial, yang kedua ibadah, yang ketiga kesehatan, yang keempat kebudayaan, yang kelima pendidikan, yang keenam sejarah, yang ketujuh hutan suaka alam, yang kedelapan hutan lindung, yang kesembilan hutan nasional, yang kesepuluh konsulat, dan terakhir kedutaan. Next. Baik, terima kasih Khairunisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi Nurhayati. Kepada Evi, saya persilakan. Di sini saya akan membacakan mengenai subjek PBB. Subjek PBB, subjek pajak bumi bangunan dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan
atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang yang maupun badan atau organisasi memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintah daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank persepsi, kantor pos, atau giro. Jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Next. Jumlah besaran tarif pajak. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pasal 2 Ayat 3 KMK, strip 523 garis miring KMK 04/1998 yang mengatur tentang dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual suatu objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah-daerah tertentu. Besarnya nilai jual objek pajak akan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Karena perkembangan yang mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menentukan nilai jual, Menteri Keuangan akan mempertimbangkan bersama dengan gubernur untuk memperhatikan self assessment-nya. Terima kasih. Next. Baik, terima kasih Evi Nurhayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara menghitung PBB. Nah, cara menghitung PBB ini yang pertama, seperti yang tadi sudah Evi jelaskan, yaitu NJOP atau nilai jual objek pajak ini dihasilkan dari NJOP bangunan yang itu hasilnya itu luas tanah dikali nilai tanah. Lalu ditambah NJOP bangunan, luas bangunan dikali nilai bangunan. Contohnya ini NJOP-nya, NJOP TKP-nya ini 12 juta. NJOP untuk perhitungan PBB-nya ini sama dengan NJOP dikurang NJOP PTKP. Nah, untuk NJKP-nya ini 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB. Pajak bumi dan bangunan terutang yaitu 0,5% dikali NJKP. Contoh latihan soal. Pak Agung adalah pemilik bisnis rumah kos di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan memiliki area kos seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi. Diketahui bahwa harga tanah per meter adalah 10 juta dan harga bangunannya yaitu 5 juta per meter. Pertama-tama, kita harus cari dulu nilai total tanah dan bangunan. Untuk tanah sendiri, seperti yang tadi sudah saya singgung, yaitu tanahnya ini luasnya 300 meter persegi dikali 10 juta yang hasilnya itu 3 miliar. Lalu yang berikutnya ada bangunan. Bangunan ini luasnya 240 meter persegi dikali dengan harga bangunannya yaitu 5 juta yaitu 1,2 miliar. Kemudian kita hitung NJOP dengan menjumlahkan nilai tanah dan bangunan. Nah, untuk NJOP-nya sendiri yaitu untuk tanahnya ini kan tadi 3 miliar ditambah 1,2 miliar. Berarti NJOP-nya ini 4,2 miliar. Terakhir, kita hitung besaran PBB. Nah, untuk besaran PBB ini dilihat dari NJKP yaitu 20% dikali dengan 4,2 miliar yaitu 840 juta rupiah. Nah, untuk PBB-nya sendiri, seperti yang tadi sudah Evi jelaskan itu, jumlah besaran tarif PBB ini 0,5%, berarti 0,5% dikali 840 juta, yaitu
Untuk PBB-nya sendiri 4.200.000. Dari hasil hitung-hitungan di atas, didapatkan besaran pajak PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Agung setiap tahunnya dalam 4.200.000. Materi selanjutnya ada sanksi hukum atas pelanggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sanksi hukum dalam pajak bumi dan bangunan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sanksi sosial, yang kedua sanksi administrasi, dan yang ketiga sanksi pidana. Untuk sanksi sosial ini diberikan hanya khusus berlaku untuk jenis pajak tertentu. Salah satu jenis pajak yang efektif untuk diberikan sanksi sosial bagi para pengemplang atau para pembayar pajaknya ini adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak ini timbul karena seseorang yang memiliki rumah atau bangunan yang dikenai pajak. Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Selanjutnya ada sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25% dari pajak terutang. Lalu sanksi administrasi yang kedua, apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya, dan setelah diadakan pemeriksaan, ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa 25% dari selisih tersebut. Sanksi sosial yang terakhir, apabila wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo, maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2% per bulan. Lalu sanksi yang ketiga yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jika jadi menimbulkan kerugian pada negara dalam hal yang pertama tidak mengembalikan SPOP, dan yang kedua mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Lalu sanksi pidana yang kedua ini wajib pajak yang terbukti karena kesengajaan dalam menimbulkan kerugian dalam negara dalam hal yang pertama tidak mengembalikan SPOP, lalu yang kedua mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, lalu yang ketiga memperlihatkan surat atau dokumen palsu, dan yang terakhir tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang. Dan untuk pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja jadi menimbulkan kerugian pada negara dalam hal yang pertama memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan. Lalu yang kedua tidak menunjukkan atau menyampaikan data atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, sanksi akan dilipat 2 kali. Terhitung sejak ia selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayarkan. Baik, mungkin sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.